mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada tugas dari program pendidikan calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Bapak, apakah berkenan? Ya, insya Allah berkenan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya sebagai kepala satuan pendidikan, tentunya Bapak pernah mengalami atau menghadapi masalah-masalah di sekolah ya? Iya. Nah, bisa Bapak ceritakan mungkin salah satu permasalahan atau kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah? Ya. Terima kasih untuk kasus yang dihadapi di sekolah yang baru kita tangani, yaitu permasalahan anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya, yang terpaksa harus sekolah di SDN 003. Jadi kasusnya anak itu sampai kelas 5 itu belum bisa membaca. Ini dikarenakan anak itu mempunyai kecerdasan di bawah anak-anak, dan itu terpaksa sekolah di sini karena berbagai pertimbangan. Ya, karena itu diambil keputusan ya, karena banyaknya pertimbangan dari orang tua, lingkungan sekolah dan lain-lain. Dalam modul yang saya pelajari itu kan ada 2 jenis dilema ya Pak. Ada dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan juga ada rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak sendiri, apakah kasus yang Bapak hadapi tadi termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus ini kita masuk kategori dilema etika ya, karena itu sama-sama benar dan itu harus dipilih menjadi salah satu. Ya. Harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk Ya. semuanya ya Pak. Ya. Terus ini keputusan yang Bapak ambil soal sendirinya untuk masalah ini bagaimana? Ya. Untuk keputusan ini saya ambil dengan melibatkan wali kelas tersebut, juga orang tua tersebut, untuk mengambil keputusan apakah anak itu tetap sekolah di sini sebagai rujukannya, karena anak itu tergolong orang tidak mampu. Dan yang kedua alasannya, sekolah yang SLB itu jauh dari tempat tinggal. Jadi konsekuensinya dari permintaan orang tua ya, dan kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru, tetap anak itu sekolah di SDN 003. Jadi keputusannya tetap dengan anak tersebut ya Pak? Ya. Terus jika nanti misalnya orang tua tidak menerima keputusan sekolah, misalnya untuk menyekolahkan anaknya ke SLB, terus langkah selanjutnya apa? Ya. Untuk orang tua yang tidak menyekolahkan ke SLB, yang pertama sebenarnya sudah kita berikan pengertian-pengertian, ya, alasan-alasan, misalnya masuk SLB keunggulannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Dan kalau sekolah di SD sini ya, itu kelemahannya seperti apa, karena kita tidak adanya guru yang menangani ABK, hanya nanti yang menangani tetap guru kelas. Dan kekurangannya di sini anak itu nanti kurang keterampilan, karena biasanya untuk anak-anak ABK itu yang IQ-nya di bawah rata-rata itu lebih diberikan keterampilan. Terus selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus yang masalah dilema etika ini, kita selalu meminta
masukan dari guru-guru. Ya, biasanya itu ada beberapa alasan. Contoh yang lain, misalnya anak kelas 1 itu banyak yang tidak bisa membaca. Nah, itu juga kasus yang lain. Dan itu juga merupakan dilema di sekolah. Biasanya nanti kita berikan solusi-solusi, misalnya nanti ada les di luar, ada bimbingan, dan ada di sekolah. Itu nanti merupakan dilema juga di sekolah. Terus selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan sebuah dilema etika ini, kita tetap menimbang atau berdasarkan kemanfaatan untuk orang tua, peserta didik, untuk sekolah, dan tidak melanggar regulasi yang ada. Jadi tidak melanggar peraturan yang ada tentang kependidikan. Jadi tetap regulasi itu menjadi pijakan utama. Jadi mempertimbangkan kebermanfaatan untuk semua pihak, Ya, dan tidak melanggar regulasi. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan sebagai pengacara di sini, yang pertama kita menentukan siapa yang terlibat di dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan untuk pemecahan masalah ini. Jadi permasalahannya apa? Kita identifikasi, terus kita mengenali apa yang menjadi keputusan nanti bertentangan apa tidak dengan situasi kondisi di sekolah. Misalnya untuk kebermanfaatan untuk orang tua, kebermanfaatan untuk peserta didik sendiri, kebermanfaatan untuk sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan itu tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang utama dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama yaitu kebermanfaatan, manfaat untuk kepentingan yang mengalami dilema etika ini. Jadi yang menjadi tujuan utama yaitu kebermanfaatan daripada yang menghadapi permasalahan ini. Jadi kita tetap memberikan solusi yang memberikan manfaat, saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan salah satu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak alami? Tantangan ya? Ya. Tantangan yang kita hadapi di dalam pengambilan keputusan ini terutama pada regulasi. Regulasi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya yang lain masalah penerimaan siswa baru. Nah, ternyata di situ regulasinya anak misalnya usianya harus 6 tahun. Nah, masyarakat itu kadang-kadang anak itu sudah bosan sekolah 5 tahun setengah, 5 tahun lebih 8 bulan itu tetap ingin sekolah di SD. Dan itu kan nanti salah satunya itu nanti melanggar regulasi. Dan tetapi di dalam regulasi itu juga ada solusi. Nah, termasuk misalnya contohnya ada surat keterangan dari psikiater untuk anak-anak dan keputusan dari Dewan Guru. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan? Untuk penyelesaian dilema etika ini kita mempunyai jadwal. Kalau kita langsung diselesaikan itu nanti kurang efektif. Karena apa? Kita harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Contohnya nanti
guru kelasnya, orang tuanya, dan mungkin ada temannya yang satu kelas itu nanti perlu kita libatkan dalam permasalahan itu. Dan prosedurnya itu nanti bisa kita tadi sudah sampaikan langkah-langkah di awal, bisa kita menganalisis misalnya permasalahan itu penyebabnya apa, dan penyelesaiannya tetap berfokus pada kemanfaatan dan tidak melanggar regulasi. Itu aja yang terpenting. Berarti untuk mengambil keputusan itu ada jadwal, ada langkah-langkahnya. Ada jadwal, Ya, nanti untuk pengambilan keputusannya ada jadwal tertentu. Ya, jadwal tertentu, mempertimbangkan, tidak kita ambil langsung. Karena mungkin kalau langsung diambil keputusan mungkin Bisa merugikan. Ya, bisa merugikan. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri. Jadi kita perlu adanya komunikasi rapat dengan Dewan Guru sebelum menentukan langkah yang terbaik untuk mengambil permasalahan itu. Kalau perlu memang Dewan Guru dan Kepala Sekolah tidak bisa memutuskan, kita bisa konsultasi dengan pihak ketiga yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut. Termasuk mungkin kalau yang ada hubungannya dengan siswa, mungkin dengan orang tua, Ya. dengan komunitas sekolah. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kalau ada permasalahan kesehatan nanti bisa konsultasi dengan Puskesmas dan lain-lain gitu. Dengan semua pihak yang berkepentingan. Berkepentingan. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Dari pembelajaran yang saya dapat untuk pengambilan kasus ini, kita bisa menyelesaikan masalah, tidak merugikan orang lain, meskipun permasalahan itu sama-sama benar. Intinya kita jangan merugikan orang lain dan memberi manfaat, dan itu tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu aja sisi positif yang harus kita ambil dalam sebuah keputusan. Intinya harus berpihak pada semua orang yang berkepentingan. Ya. Terima kasih Bapak, dari beberapa pertanyaan saya ajukan tadi sudah dijawab dengan sangat memuaskan bagi saya nih. Sudah menggambarkan kasus-kasus yang sudah pernah Bapak alami di sekolah. Saya rasa pertemuan kita hari ini saya cukupi sekian saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat. Terus saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, sama-sama, mudah-mudahan kita belajar bersama dan kita memberi manfaat untuk kebaikan sekolah. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, pripun kabare? Alhamdulillah semua sehat, baik keluarga maupun sekolah. Panjenengan semoga demikian. Iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Gini Bu, saya ingin mengganggu waktu Ibu sebentar karena ini ada tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah masing-masing. Apakah Ibu berkenan nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Iya, insya Allah siap. Saya akan coba bantu ya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, sama-sama. Kita mulai saja langsung ya. Ini Bu, Ibu kan sudah lama menjadi kepala satuan pendidikan. Tentunya sudah pernah menghadapi masalah-masalah atau kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan siswa, dengan rekan sejawat, maupun dengan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah terkait dengan mungkin dengan aturan. Mungkin bisa Ibu ceritakan salah satu contohnya. Iya.
kasus di sekolah yang sangat menonjol sebenarnya tidak ada, Mbak. Sifatnya umumlah kenakalan anak untuk usia anak-anak SD ya. Namun demikian itu yang beberapa kali saya jumpai itu anak-anak itu kadang misuh gitu, Mbak. Nah, itu kasus itu tentunya kan tidak muncul dari sekolah. Itu terbawa dari rumah kan, mungkin dari lingkungan bermain dia atau mungkin dari keluarga dia. Yang jelas kalau di sekolah kan tidak memberikan pelajaran atau contoh-contoh seperti itu. Gitu, Mbak. Mungkin itu juga permasalahan yang sering dihadapi semua pendidik, Ibu, terutama di desa-desa di tempat kita, daerah kita itu kan memang bahasa pastinya bahasa Jawa. Itu anak-anak itu mungkin sebenarnya anak-anak itu tidak tahu artinya apa yang dikatakan tadi misuh tadi. Sebenarnya anak-anak itu kadang tidak tahu apa artinya, apa yang diucapkan, hanya pernah mendengar lalu menirukan gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Terus ini bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan atau solusinya dari permasalahan tersebut? Biasanya, Mbak, kalau ada anak seperti itu langsung kita panggil, kita berikan arahan, kita nasihati, kemudian kita memberikan pengumuman tidak hanya kepada dia tetapi kepada teman-teman satu kelas secara bersama. Itu kita juga umumkan, kita berikan arahan agar kalau berkomunikasi dengan siapapun hendaknya menggunakan bahasa yang baik, baik itu bersifat bahasa Indonesia maupun bersifat bahasa daerah gitu. Kemudian setelah anak-anak diberikan arahan itu, kita berikan keteladanan sehari-hari. Nah, dari keteladanan itu nanti insya Allah anak-anak bisa berubah. Namun demikian, tanpa dukungan dari orang tua yang di rumah dan lingkungan bermain dia, kita tidak bisa semaksimal mungkin. Anak tetap dalam pengawasan waktu jam sekolah bisa, cuman ketika di rumah kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya kita sudah komunikasi sama orang tuanya, tapi kadang-kadang nggak semudah itu. Mungkin secara emosional orang tua juga pernah mengucapkan kotor atau temennya gitu. Itu Mbak. Berarti ini perlu melibatkan orang tua gitu. Perlu melibatkan orang tua. Terus dari kasus-kasus tadi, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral? Kalau dari kasus itu masuk ke dalam ranah dilema etika, karena itu dalam masuk ke sopan santun dalam berbahasa, Mbak. Jadi kita mengarahkannya juga ke arah norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dua-duanya sama, tapi kita harus menimbang dan memilih yang kita sesuaikan dengan daya nalar anak. Semua tujuannya baik, mungkin antara dua kepentingan, antara guru yang satu dengan guru yang satunya sama, maksudnya juga sama agar anak yang bermasalah ini tadi bisa terselesaikan masalahnya dengan hasil yang memuaskan. Namun yang satu mungkin dengan cara kekerasan, anak dimarahi atau anak harus ditekan, harus begini, sementara ada teman guru yang lain diberikan contoh keteladanan. Sama-sama tujuannya baik, tetapi kita harus memilih yang mana atau yang tepat dengan usia anak. Maka kami memilih biasanya keteladanan. Karena anak seperti seusia SD kan biasanya cenderung meniru. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu cenderung ditirukan. Jadi di sini intinya setiap pengambilan keputusan itu disesuaikan dengan karakteristik anaknya, usia anak didiknya.
Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya begini. Pertama, kita mengumpulkan data berapa anak kira-kira kita menemukan itu ya. Kita baru menemukan satu anak langsung kita kan nggak mungkin ya, kita lihat dulu temennya dia ngomong siapa. Kalau yang ngomong salah satu nggak mungkin, mesti itu tadi ada lawannya. Nah gitu kan. Kemudian setelah kita mengumpulkan data, kita identifikasi dari kasus itu. Setelah kita identifikasi, kita kelompokkan, kita cari interview dengan anak-anak itu dapatnya dari mana, siapa yang ngajari. Ya. Setelah itu baru kita musyawarahkan. Kita musyawarahkan bersama. Setelah kita musyawarahkan bersama, kemudian kita mengambil kesimpulan. Ya, kita berikan pemecahan masalah dalam musyawarah tadi kan dihasilkan keputusan. Setelah dihasilkan keputusan, kita ambil kesimpulan. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan, baru itu kita berikan kepada semua anak untuk menyampaikan secara umum yang sifatnya itu seperti adat bagi sekolah kita, sehingga semua bisa melaksanakan. Supaya menjadi kesepakatan sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Kalau dalam kasus-kasus ini yang paling tepat adalah dengan musyawarah mufakat, yang kita melibatkan semua Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, kemudian di situ ada orang tua dan komite. Jadi apa yang terjadi nanti tetap kita sampaikan di grup paguyuban, tapi bukan merujuk pada salah satu anak tidak, tapi sifatnya umum. Jadi biar saling mendukung dari rumah dan Bapak Ibu guru dari sekolah. Jadi tidak terkesan untuk memojokkan satu anak saja, tapi itu untuk semua siswa, berlaku untuk semua siswa. Terus selama ini bagaimana, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau hambatan Ibu dalam mengambil keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Dalam dilema sementara ini yang saya hadapi, Mbak, begini, di sekolah sudah diterapkan norma kebaikan dan keteladanan. Ternyata anak tersebut di rumah sudah dipantau oleh orang tua melalui komunikasi paguyuban tadi, sudah ada komunikasi. Tetapi terlepas dari itu, ternyata anak tersebut berteman yang anak satunya atau temannya ini tidak bisa kami kontrol, karena ternyata temannya itu bukan siswa sekolahnya. Anak itu adalah siswa sekolah lain, atau mungkin dia pendatang, ya, dia mungkin pendatang di sini sedang berlibur atau apa di mana itu anak ikut dari luar sekolah, bukan dari sekolah. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau apakah diselesaikan langsung di tempat pada saat itu juga, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Begini Mbak, kalau dilema etika itu bukan suatu kebiasaan atau tradisi yang harus kita buat suatu program. Itu munculnya seketika, ketika ada kasus baru kami melangkah mengambil suatu sikap kebijakan dan menyelesaikan kasus tersebut. Jadi bersifat kondisional, bersifat spontanitas itu tadi. Kemudian prosedurnya, begitu kita menemukan anak itu langsung ada laporan atau kita mendengar sendiri, langsung anak itu kita panggil, terus kronologisnya ini bagaimana tadi kok sampai mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian kalau ada teman yang bersamanya dalam konteks komunikasi dia itu tadi, maka semuanya kita kumpulkan, baru semuanya kita berikan arahan, kita berikan solusi, kemudian kita
menganjurkan dan mengarahkan untuk merubah semuanya itu dalam tradisi sehari-hari yang anak ini kita pantau bersama guru kelas, bersama guru mapel ya, di luar kelas. Kalau di kelas bersama guru kelas, kalau di luar kelas bersama guru mapel, sehingga perkembangan dari hari ke hari kita bisa memantau gitu. Berarti di sini ada tindak lanjut. Iya, ada tindak lanjut. Saat tadi anak dipanggil, Iya, diidentifikasi masalahnya apa, sumbernya dari mana, terus alasannya anak itu melakukan hal tersebut apa. Kita kumpulkan fakta-fakta dulu, setelah itu baru diambil keputusan. Nah, setelah keputusan diambil itu anak itu tetap diamati sebagai tindak lanjutnya. Kalau memang ada perkembangan ke arah yang lebih baik ya alhamdulillah, kalau tidak pasti ada tindakan lanjut ya, diantaranya memanggil orang tua. Kalau yang tadi awal kan tidak memanggil, selagi sekolah bisa mengatasi gitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau dalam dilema etika yang mendukung itu banyak. Jadi faktor-faktor pendukung itu banyak, tidak hanya dari kepala sekolah, seluruh bapak ibu guru, kemudian tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, kemudian dari orang tua dan dari komite, insya Allah support semua. Dari semua Pemangku kepentingan di sekolah ini. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajaran yang sangat berharga adalah musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu kita bahas bersama, kita pecahkan bersama untuk mengambil solusi yang benar. Kemudian keteladanan itu yang utama untuk anak-anak, karena di sekolah dasar anak-anak itu cenderung mencontoh dan meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Maka hikmahnya bagi kita semua sebagai guru di sini, berhati-hati dalam bersikap, karena tingkah laku kita, kata-kata kita, ucapan kita selalu direkam ulang. Iya, Ya kan? itu cara tidak saja memang seperti itu. Kemudian rekaman anak-anak itu sangat kuat ketika dia masih SD, akan terbawa dari ingatan anak-anak kita sendiri. Mana yang paling berkesan pada ingatan kita? Ya masa-masa SD ya. Selain memang masanya 6 tahun, ya kan? Memang di saat-saat itu emas Mbak. Iya, Daya ingat anak itu kuat sekali. betul sekali. Masa-masa masih usia SD itu memang masa-masa emas. Anak itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, orang tua, guru, kemungkinan lingkungan, tempat tinggalnya, tetangga, teman-temannya, gaul, itu yang mereka tiru. Jadi sebagai pendidik kita harus juga berhati-hati dalam bersikap, berucap maupun berperilaku. Begitu saja Ibu, terima kasih sudah berkenan menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Ibu. Menambah wawasan saya juga. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku saya ketika sedang berbicara atau berbincang dengan Ibu tadi. Saya justru berterima kasih panjenengan berkenan untuk datang ke sekolah ini untuk bersilaturahmi dan untuk mengadakan kegiatan wawancara dalam rangka program sekolah pembela, program guru pembela. Semoga panjenengan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih doanya Ibu. Saya permisi dulu, mungkin lain kali bisa silaturahmi kembali dan saya bisa menimba ilmu dari Ibu lagi tentang pengalaman sebagai pemimpin Ibu ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.